dulu yuk. Kita bikin membangun sebuah muslah. Oke. Yang lain mana ya? Yang lain silahkan. Tampilkan dulu yang lain. Yuk. Tampilkan dulu yang lain silahkan. Oke. Nanti akan ada tanda panah, petunjuk ya. Petunjuk yang kalian cukup mengacungkan ke kanan ya. Baca ya. Intinya kita dalam membangun tim adalah konflik atau. Nah, terkait dengan ini, bagaimana kita pada saat membangun itu sebetulnya nggak langsung jadi. Nah, nggak langsung jadi ini ada beberapa tahapan. Kemarin sudah dibahas bahwa tahap pertama itu adanya kesadaran. Mulai tumbuh. Jadi ketika ada kesadaran antara anggota, kita sama nih kuliah di dinamika kelompok, misalkan ayo kita bikin grup nih, misalkan kita bikin tim, bikin kelompok dan sebagainya, barulah bentukan kelompok. Nah, ketika sudah dibentuk ya, mulai itu timbul, baru dibentuk saja itu sudah timbul ya storming ya. Jadi ada badai awal konflik, dia mulai timbul. Bila timbul biasanya ada yang tuntutannya yang melebihi ya, ekspektasinya lebih. Oh saya pengen A, saya pengen B, saya pengen C gitu ya. Ada yang kalem-kalem, ada yang kok sini nggak diajak, sini kok diajak gitu ya. Baru ngebentuk saja itu sudah mulai. Contohnya kalau kalian simpelnya itu kalian bisa membentuk kepanitiaan di mahasiswa. Apapun itu, acara apapun itu, ketika dibentuk pasti ada konflik. Oh saya sih yang ditunjuk gitu ya, kok yang ini enggak, atau ada yang mau ikut, kok saya nggak diajak sih gitu ya. Itu baru awal pembentukan. Nah, mulailah timbul ya. Ada yang saya pengen jadi ketua, begitu dibentuk ya saya pengen jadi seksi apa gitu ya. Saya pengen jadi seksi konsumsi karena saya dekat makanan misalkan ya. Saya pengen bendahara, saya ingin ketua. Nah, di sini mulai ada badai gitu ya. Tapi pertumbuhan itu tadi sebetulnya tetap jalan terus. Ya, tetap jalan terus. Pertumbuhan untuk membangun sebuah tim ya. Nah, baru nih tahap ketiga kita mulai membentuk norming ya, artinya membentuk norma-norma kesepakatan ya, kesepakatan bagaimana ini tugas apa sepakatnya. Oh ya udah nggak apa-apa deh, saya di bagian apa gitu ya, saya di bagian mana, ketua oke kita pilih gitu ya. Nah mulai pembentukan ini mulai tumbuh lagi untuk pertumbuhan sebuah tim. Ini aja pakai aja dulu. Jadi setelah menyelesaikan tugas masing-masing, kesepakatan sudah dilakukan, dia melaksanakan tugas, baru disebut adanya prestasi, ya hasil yang dicapai. Ini adalah puncaknya pertumbuhan tim, ya. Ketika sudah ada hasil yang ingin dicapai, ini adalah puncaknya saat pertumbuhan tim ya. Nah, ketika sudah dicapai, sudah dilakukan, baru ada namanya adjournment. Jadi ada pemutusan. Oke, kita bubarkan misalkan ya, bubarkan dan sebagainya. Oke, sebentar ya. Yuk kita lanjut ya. Jadi hal yang seperti ini kita butuh inovasi ya, butuh inovasi. Oh iya ini Bu. Butuh pengembangan termasuk bongkar pasang tim. Ya. Ketika sudah dicapai biasanya sudah ada efek sudah tugasnya sudah selesai. Saya mau ngapain lagi? Gitu. Kalau misalkan tidak dikasih
inovasi yang baru, pekerjaan yang baru, tujuan yang baru, itu tim itu akan cenderung melambat, akhirnya kembali ke semula dan pembubaran tim ya. Tapi kalau misalkan kita dulu bentuk panitia itu 17 Agustus, tiba-tiba 17 Agustus sudah selesai, ya tugas apa lagi bisa saya kerjakan, udah beres. Nah, kita lanjut ya pembentukan Maulid Nabi, pembentukan Isra Mi'raj gitu ya. Nah, jadi bisa lanjut lagi dengan kegiatan yang beda, tujuan yang beda, otomatis nanti prestasi atau performance ini tetap akan terjaga di sini kalau misalkan ada inovasi yang baru. Tapi kalau misalkan nggak ada, tentunya akan turun melambat ya, turun. Nah, untuk bagaimana tim itu bisa dikatakan efektif dan tidak efektif, itu kita bisa melihat hasil dari anggota tim itu sendiri. Jadi kalau misalkan, saya bagian konsumsi, saya bagian seksi acara, saya bagian alatan, masing-masing punya kontribusi masing-masing. Ketua kelompok gitu, itu dikatakan efektif tim. Tapi kalau misalkan dia didominasi oleh salah satu orang, ini berarti nggak efektif nih, karena dia yang paling dominan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, efektif atau tidaknya ini hasil produktivitasnya itu terdapat kontroversi yang produktif, artinya yang boleh dibilang yang konstruktif itu ketika misalkan gini, sekarang saya cara ngomong ada awalnya gitu, lombanya jangan itu dong, lombanya ditambahin dong, cocok nih buat usia dewasa, usia anak-anak, lomba-lombanya misalkan ya, seperti jadi ide-ide kontroversi itu sifatnya yang produktif, menambah inovasi, menambah sesuatu hal yang baru ya. Nah, tapi kalau misalkan ada pertentangan yang kontraproduktif, itu berarti nggak efektif. Contoh misalnya saya pengen ada balon misalnya, udah nggak usah ada balon misalkan, nggak usah ada balon, berarti ada pertentangan yang ini ada yang beda. Enggak, beda halnya saya mau balon, baiknya balonnya dikasih hiasan gitu ya, atau balonnya yang ada warna-warninya, jadi tetap yang tapi tetap dia memajukan, menginovasi dari hal yang ada gitu ya, atau mengganti sesuai dengan sesuatu hal yang baru gitu ya, mengganti dengan yang baru. Ini adalah salah satu bentuk sistem yang nah, ada lagi manajemen kekuasaan atau konflik dilakukan secara produktif ya. Jadi seperti hal tadi sifatnya membangun. Nah, tapi kalau misalkan konflik itu dia cenderung menghindari perbedaan yang sebetulnya konflik yang dilakukan secara konstruktif itu bagus, efektif ya. Perdebatan yang bagus. Tapi kalau misalkan saya mau ini nggak enak nih, ketua udah ngomong gitu, ya udahlah kita ngikut aja gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak bagus tuh ya, nggak bagus. Pak ketua, pokoknya kita acaranya udah sampai baca Quran aja, nggak usah ada lomba-lomba misalkan, cukup ceramah saja kan gitu ya. Kalau ada acara Maulid Nabi misalkan, coba karena kita nggak enak sama ketuanya, itu nggak apa-apa dia, kita ngikut aja. Nah, itu juga sebenarnya nggak bagus ya, nggak bagus karena dia menghindari perbedaan untuk konflik, nggak enak sama ketuanya. Nah, terus lagi kalau yang efektif, dia memiliki prosedur pemecahan masalah yang memadai. Jadi kalau misalkan ada konflik, itu diselesaikan dengan ADART misalkan ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, seperti konflik yang ada di Partai Demokrat ya.
kita lari sedikit ke Partai Demokrat, bahwa ini efektif nih Partai Demokrat. Kenapa? Karena ketika ada konflik, dia punya prosedur, ya, punya prosedur untuk pemecahan. Ya. Nah, prosedur itu dijalani, yaitu adalah misalkan mengikuti ke ADART partai misalkan. Ya. Nah, tapi kalau yang tidak efektif, dia alternatif ya, pemecahan, tidak kreatif. Pokoknya kita coba-coba aja dah. Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Gitu ya. Nah, ini yang coba-coba ini sebetulnya yang tidak efektif. Ya. Nah, terus yang efektif juga bisa kita katakan komunikasi, ide, perasaan itu dapat dilakukan dan tepat dan efektif. Ya. Komunikasi efektif itu bukan dari sisi lamanya, tapi dari sisi penyampaian pesan. Ya. Kalau ini komunikasinya terbatas, terus pengambilan keputusan dilakukan tepat dan efektif. Kalau ini biasanya kaku misalkan itu kebutuhan misalnya. Terus tingkat kepercayaan bersama anggota juga tinggi. Kalau yang tidak efektif, ini biasanya yang otoriter. Nah, takut ya mau ketua misalkan itu juga karena takut ini nggak bagus juga buat tim. Terus juga ini ada memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Di setiap anggota tim memiliki komitmen terhadap tim. Tapi kalau misalkan tim jadi partisipasi dan otomatis tidak seimbang. Seperti yang tadi, kita bisa berikan tugas yang mengharuskan tim itu bisa bekerja sama dengan satu kesatuan melengkapi suatu tugas. Ya, jadi jangan sampai tugas itu diberikan dia hanya individu. Misalkan contoh gini, tolong ketikin dong ini surat ini misalkan. Ya kalau ketik surat kan nggak mungkin bisa bertiga berempat gitu. Itu cukup jalan ya admin gitu ya misalkan. Tapi kalau misalkan ada yang tugas yang mengharuskan dia bisa bertugas, itu malah bagus. Jadi pertama berikan tugas yang bisa bekerja sama. Terus juga ciptakan kesempatan tim itu saling membantu dan saling melengkapi suatu tugas ya. Jadi bukan mereka dirinya penting, ini harus dengan terus gitu. Jadi sama-sama saling membantu, saling melengkapi. Terus juga membantu tim untuk melihat kemampuan yang khusus ya dalam dirinya. Misalkan, saya jagonya ini nih, gitu ya. Saya lemahnya di sini, gitu. Nah ini juga kita harus bisa mengidentifikasi bagaimana tim-tim yang butuh bantuan di sisi kelemahannya dan yang kuat di mana itu bisa membantu sisi yang lemah. Ini adalah supaya kita bisa saling kerjasama. Terus juga ciptakan sistem ganjaran yang menarik gitu ya. Kalau misalkan ada yang bagus kerjanya, kita kasih hadiah. Terus juga berikan dorongan atau perhatian yang sungguh-sungguh terhadap anggota tim. Jadi kita bisa basa-basi bahwa gimana keadaannya, gimana kabar keluarga, gimana kabar ibu, ayah, anak misalkan ya. Itu sebetulnya bagi seorang atasan, dia menanyakan itu, anak buah itu merasa, oh ini atasan saya sangat perhatian gitu ya. Dan dia merasa dihargai, dia merasa diperhatikan gitu. Kan kita bisa menanya-nanya sesuatu hal yang lain dari pekerjaannya ya. Jadi sebetulnya jangan positif. Terus juga berikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka, terutama hal yang sensitif itu adalah bagian keuangan ya. Ketika kita menggelar sebuah acara, itu keuangan itu harus transparan mungkin sehingga kita bisa melihat bagaimana ini dikelola ya, harus. Terus ciptakan yang kondisif ya, iklim yang kondisif, hindari kebiasaan shock. Jadi kata-kata yang salahkan, omeli, kritik gitu.
Ketika ada orang anggota tim yang melakukan pekerjaan salah itu nggak benar itu. Nah, itu kata-kata disalahkan atau nggak diomelin di depan teman-temannya gitu, atau juga dikritik yang sifatnya memojokkan. Nah, ini adalah ya iklimnya menjadi tidak kondusif, dan dihindari seperti itu. Nah, bagi kalian yang pernah ikut TOT, training for trainer, ada istilah kita tidak boleh menyalahkan peserta training. Contoh misalnya, ketika ditanya, kalian tahu nggak ibu kota Indonesia misalkan, ya, Indonesia itu kota apa? Ada yang jawab kota Jogja misalkan, ya. Oh, salah itu, nggak boleh. Nah, itu hal yang perlu dihindari sebagai orang trainer, ya, karena menghargai pendapat dari anggota atau peserta. Biasanya seorang yang pernah dilatih training for trainer itu adalah dia tidak menyalahkan. Ibu kota Indonesia apa? Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Ada yang lain misalnya? Atau Bapak ini menurut Bapak bagaimana gitu, ya? Nah, kalau misalkan ada peserta atau trainer yang nanya seperti itu dan dia mengalihkan ke peserta yang lain, berarti jawaban Anda itu salah sebetulnya, ya. Jawaban itu salah. Tapi kita tidak menyadari bahwa jawaban saya salah gitu, ya. Nah, ketika ditanya, oh ada yang lain misalkan, bagaimana Bapak pendapatnya? Nah, ini sebetulnya belum tepat jawabannya, belum tepat. Tapi dia tidak menyalahkan, ya. Itu adalah contoh sebagai kader, ya. Nah, terus juga berikan akses terhadap setiap anggota tim untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki. Contoh, saya ke sana butuh mobil nih buat nganter nih, mobil. Udah, kamu nggak usah pakai mobil, pakai motor kamu aja, misalkan, ya. Nah, itu berarti ada kecemburuan sosial. Oh, si itu kalau kemana-mana pakai mobil operasional, saya suruh pakai motor sendiri misalkan. Nah, itu juga nggak bagus seperti itu. Terus ciptakan komunikasi yang efektif, efisien, jadilah pendengar yang baik, ya. Intinya, ketika ada orang yang berbicara, kita dengarkan kan apa maksudnya, dia ininya seperti apa. Nah, jadi orang yang banyak mendengar itu biasanya orang lebih disukai, ya, dibanding orang yang banyak bicara. Jadi belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan sampai apa kita langsung justifikasi, menyalahkan, memojokkan orang tanpa mendengar. Terus juga bisa kita katakan bagaimana tim itu bisa efektif, itu adalah identifikasi hal-hal yang menghambat prestasi. Jadi kalau misalnya dia benalu, ya, siapa-siapa yang kira-kira menghambat orangnya, alatannya atau sistemnya, kita bisa melakukan intervensi. Alatnya nggak cukup nih, tapi kok ini prestasinya bisa turun nih kalau nggak ada alat itu, ya, kita bisa berikan, kita bisa sewakan misalkan. Tapi kalau orang itu singkirkan, ya, kalau misalnya dia tidak bisa dibina, ya, singkirkan saja dari tim, karena dia pasti akan membantu prestasi timnya seperti yang tadi video yang sudah kita lihat. Jika ada sebagai orang penghambat, sudah langsung aja singkirkan, ya, dan ada pengaturan ulang dari sisi. Ini adalah kiat untuk memperoleh yang efektif sekali caranya. Terus juga kita juga harus membina, ya, sesudah kita bisa membuat efektif tim, di membina ini yang butuh waktu. Contoh-contoh yang bisa kita membina tim itu adalah hindari debat. Kita jangan sampai debat dengan orang itu dia merasa kalah, ya. Walaupun dia kalah, kita menang, kita merasa senang, kita menang, tapi di hati dia pasti akan ada suatu hal yang mengecewakan, ya. Nah, itu seperti itu. Terus juga hormati pendapat orang lain seperti tadi, kamu salah. Nah, kalau misalkan Anda merasa salah, ya segera akui kesalahannya. Ini dalam sisi pembinaan.
ini mulai ke attitude ya, ke attitude, ke etika, terus mulai dengan cara ramah tamah, dapatkan respon ya, ajak orang lain berbicara banyak, menggunakan kata-kata terbuka. Anda sudah makan belum? Sudah. Cukup kan? Anda sudah mandi belum? Sudah. Udah. Kata-katanya pasti simpel, tapi kalau misalkan kata-katanya terbuka gitu, tadi Anda makan apa? Oh, saya makan nasi, makan daging, ya, makan ini, dia bisa cerita banyak, gitu ya. Nah, jadi bisa kita kembangkan lagi, rasanya bagaimana, ini bagaimana penyajiannya, gitu. Ini bisa kita kembangkan lagi. Nah, ini hal-hal yang perlu kita bina untuk membangun sebuah tim yang efektif. Terus juga buatlah agar usul atau pendapat itu datang dari dia, ya. Jadi kita bisa mengangkat seseorang sehingga misalkan kita anggap bagus gitu ya. Ini menurut si A nih seperti ini, padahal dia nggak ngomong apa-apa gitu ya. Tapi dia ngerasa dihargai. Ya, orang yang ditunjuk positif pun dia ngerasa, contohnya siapa di sini yang suka sholat, misalkan yang 5 waktu haji, oh sini Pak, oh dia ngerasa senang juga, walau enggak gitu ya. Ya artinya paling senang. Cobalah melihat persoalan itu dari kacamata orang lain, atau bisa kita katakan dari helikopter view ya, dari atas. Jadi kita bisa melihat ke sekeliling, bukan hanya dari kacamata kudanya, juga bisa melihat ke depan. Ini hal yang wajar karena masing-masing orang melihat suatu masalah itu pasti sesuatu hal yang beda ya. Terus bersimpatilah dengan keinginan orang lain, himbauan dengan motif yang agung dan mulia gitu ya. Himbauan itu jadi kata-katanya pengunjung yang terhormat, segitu kan? Wah, dikatakan yang terhormat. Penumpang yang yang kami banggakan itu apa? Nah, itu kan salah satu bentuk himbauan ya, yang dengan motif dia mengagumkan, dia senang dia katakan ngomong. Terus juga mendramatisir ide-ide Anda ya, seolah-olah ide itu bisa supaya diakomodir, buat bagus gitu ya. Terus juga bisa membuat tantangan untuk maju. Jadi supaya nggak jenuh, kita buat tantangan. Inilah untuk membina bagaimana tim itu supaya bisa tetap efektif ya. Ini ada peran anggota tim, jadi tidak dilihat bahwa ada penampilan, ada sikap positif, dan ada kelemahan yang mungkin ada. Biasanya kalau bagaimana chairman gitu ya, yang suka duduk di kursi gitu, dia tenang, sadari, terkontrol, ya, terbuka, tujuan jelas, kemudian intelektual gitu ya. Ini adalah ciri-ciri penampilan khas dari bagaimana tim itu bisa berperan. Ada yang sebagai investigator itu dia biasa terbuka dan antusias ingin pengen tahu, nanya-nanya kayak Mata Najwa tuh. Mata Najwa dia lebih ke orangnya lebih ke investigator, nanya-nanyanya banyak. Jadi korek terus gitu, apa aja yang ada ingin ditanyakan sama dia digali. Ada yang hard worker, dia adalah dia konservatif, dia bertanggung jawab, dia kerja dia bawaan. Ada yang team worker, dia lebih lebih sosial, lunak dan sensitif. Dia kalau misalkan ada hal yang menurut dia nggak bagus, itu ada perjalanan, dia bergerak ke jiwa sosialnya dengan mengajak tim yang lain untuk kita sama-sama membangun sebuah kegiatan ya. Ini contoh-contoh peran dan anggota tim bisa dibaca ya. Itu. Nah, ada juga karakteristik anggota. Karakteristik anggota itu nggak jauh beda dengan ada yang tradisional, ada yang analitik, ada yang karismatik, dan ada yang dominan. Nah, biasanya yang tradisional itu dia biasanya cari yang aman-aman aja lah, gitu kan. Lambat terhadap perubahan, sabar gitu ya, loyal, dia ada kayak mau enggak gitu lah. Orangnya lempeng-lempeng gitu. Itu adalah yang tradisional.
Tapi kalau yang analitik dia menyukai prosedur, terus tidak suka perubahan-perubahan yang tiba-tiba yang dinamis, dia sempat agak takut, terus teliti, cemas ya, terus hati-hati, lamban mengambil keputusan karena dia rajin analitisnya, lebih analisis dulu. Nah, terus ada yang juga yang dominan, nah dia suka pencapaian yang bagus. Nah, biasanya yang dominan ini dia cenderung pembosan, terus tidak suka buat tele-tele, udah langsung aja, oh kamu gini ya, saya dirinya tinggi dia, karena dia sifat itu. Nah, yang bagus ini adalah sifatnya yang karismatik. Dia sebetulnya lebih ke bagaimana mengontrol dirinya dari sisi semua hal, baik itu dari gaya bicaranya, baik itu dari perilakunya, terus juga dia yang lebih detail itu adalah dia akrab dan bersahabat dan pandai bicara, ya. Itu adalah karismatik. Jadi ketika orang ketemu dia tuh nyaman gitu ya, nyaman, dia pandai bicara, bersahabat orangnya. Terus juga kalau itu sudah didapat, dia bisa dibujuk meyakinkan orang. Meyakinkan orang ini adalah contoh orang yang karismatik, agak sulit mempunyai karakteristik seperti ini ya. Kalau misalnya jarang sekali karismatik, lebih banyak dari tradisional karena kita jajahan orang Belanda gitu ya. Jadi kita dianggap sebagai pribumi ini dianggap udah kamu nurut aja dah, nggak usah banyak neko-neko gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah dari sekian juta warga Indonesia atau sekian luas daerah Indonesia yang dijajah gitu ya, timbul juga pahlawan-pahlawan nasional yang mempunyai karismatik yang tinggi ya. Pangeran Diponegoro misalkan ya, yang di Banten itu ada Maulana Yusuf, Sultan Hasanuddin, banyaklah pahlawan-pahlawan nasional ya, termasuk Bung Karno ya. Nah itu juga punya tokoh-tokoh yang sifatnya yang punya karismatik yang tinggi seperti itu. Nah ini kita lanjut ke konflik ya. Konflik itu jadi wajar ya, dalam sebuah tim itu konflik wajar. Ini wajar. Nah konflik itu ada individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok antagonis ya. Jadi kelompok dengan kelompok itu bisa, tapi kelompok yang antagonis. Kalau kelompok yang nggak antagonis, dia nggak bakal bisa. Ya, bisa sebentar ya, Bang. Konflik itu bisa lihat ya. Nah, konflik itu akan merebak bila ada tindakan permusuhan ya. Jadi ada anggota tim yang masuk, terus dia ada yang kalah, ada yang menang. Terus ada juga dia anggota tim, dia senang menang gitu secara individu daripada dia memecahkan sebuah masalah. Itu adalah konflik. Pokoknya dia suka menang, tujuan gue tercapai. Ya. Tapi secara yang lain, sebenarnya ada orang yang dikalahkan sama dia, dikalahkan dan itu memendam rasa yang nggak bagus gitu ya. Terus juga ada juga kalau konflik itu adalah emosional dan berpikir itu kurang rasional gitu ya. Ini adalah dapat menyebabkan konflik. Nah, dalam manajemen konflik itu ada 5 yang kita bisa lakukan gitu ya. Yang pertama kita bisa avoiding, jadi bisa menghindar. Jadi nggak mau konfrontasi, ngomong ya udah kita menghindar aja lah gitu kan. Alasannya kenapa kita menghindar? Bukan kita nggak mampu, tapi masalahnya sepele gitu ya. Masalahnya sepele misalkan, terus kita juga nggak enak kalau kita lawan, bakal merusak relasi gitu. Nah ini kita dengan alasan tertentu ya, dengan alasan tertentu kita bukan karena kita takut gitu ya, kita punya alasan yang lebih logis. Terus juga kita bisa mengakomodasi ya. Setuju ya gitu ya. Setuju mengikuti ini ya nggak apa-apa lah, karena risiko juga nggak parah-parah banget. Misalkan gini, saya nggak suka kopi gitu, ditawarin baru minum kopi ya, kalau misalnya saya tolak gitu kan nggak enak gitu kan. Udah ya nggak apa-apa ya, setuju ya, toh minum kopi sedikit walaupun saya nggak suka nggak apa-apa kan, nggak ada efek
ya kan, gitu kan, risikonya juga kecil kan, gitu kan. Jadi seperti itu untuk yang mengakomodasi. Terus juga kita bisa posisi kita menang kalah ya, kapan kita bisa menang, kapan kita kalah gitu, kapan kita mengalah. Nah, itu juga kita harus bisa mengatur itu. Terus juga kita bisa kompromi pencapaian gitu ya. Kompromi itu bisa berupa pencapaian, hubungan baik ya, agresif, tapi tetap kooperatif ya. Biasanya kalau misalkan kompromi itu dia tidak ada ide yang sempurna. Jadi dia, gimana nih kalau saya punya ide ini nih, kita masukannya nih. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ada kompromi. Terus juga ada yang kolaborasi. Kolaborasi ini adalah win-win solution. Jadi sama-sama punya kepentingan dan sikap saling mendukung ya, tegas dan kooperatif ya. Ini adalah 5 bagaimana kita menangani konflik. Jadi ada menghindar, mengakomodasi, memposisikan menang mengalah, kompromi dan kolaborasi. Nah, terus lagi ada bagaimana sih sebetulnya kerjasama tim itu dapat kita simpulkan bahwa membangun kerjasama itu diawali dengan diri sendiri. Terus kita kenali karakteristik tim, selanjutnya kita pahami cara-cara membangun perkembangan tim ya. Kita lihat nih, si ini senangnya nonton bola, si ini senangnya nonton sinetron gitu ya, dan sebagainya. Ayo kita nonton bareng yuk misalnya. Seperti itu. Nah, terus tim efektif itu juga adalah mempunyai tim yang memiliki visi-misi yang jelas ya. Terus memajukan, berinovasi, terus berprestasi ya. Jadi intinya seperti itu untuk tim. Kalau tidak ada visi-misi yang jelas dan tidak ada inovasi, tim akan lemah seperti tadi contoh yang tadi. Saya kira cukup sampai sini. Silakan ada pertanyaan, silakan ditampilkan semua. Ini kayaknya sudah 26 ya, tadi 20.